ajaran Islam tidak ada. Lalu bagaimana menurut Pak Yai sendiri hukum bergelar Habib, Pak Yai? Kalau gelar ini akan menjadikan dirinya sombong, merasa lebih hebat daripada orang lain, kemudian angkuh, termasuk tafakhur bil ansab yang sangat dicacat oleh agama Islam, dan termasuk ubayyah al-jahiliyah. Lantas bagaimana hukum memanggil dengan panggilan Habib, Pak Yai? Orang yang memanggil orang lain dengan panggilan Habib, kalau dia tahu bahwa kalau dia memanggil orang lain dengan sebutan Habib akan menjadikan orang yang dipanggil ini menjadi sombong dan angkuh, maka hukum memanggilnya adalah haram karena al-i'anah 'alal ismi wal udwan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, kata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Jangan bawa-bawa nama Habib. Sering banyak komentar seperti itu di channel YouTube saya. Padahal yang saya bahas adalah kebaikan dan suri tauladan para Habib yang patut menjadi contoh. Misal saya bikin konten tentang Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian di situ saya jelaskan bahwa Habib Lutfi itu adalah Habib yang lemah lembut, penuh kasih sayang. Beliau juga cinta NKRI. Beliau juga bagian dari Banser. Dan di situ saya tidak boleh bawa-bawa nama Habib Lutfi. Lah emangnya kenapa, Bos? Apakah tidak boleh menyebutkan seorang Habib yang di situ banyak hal yang bisa dicontoh, yang bisa diambil pelajaran? Dan orang-orang NU mungkin sudah paham siapa beliau ini. Tapi kadang-kadang masih ada yang tidak terima atau apa kalau saya membahas tentang bela negara, tentang cinta tanah air, kemudian saya kaitkan dengan Habib Lutfi yang bisa diambil contoh. Seperti itu kok tidak boleh? Kenapa salah satu Habib yang saya tampilkan sebagai contoh adalah Habib Lutfi bin Yahya? Ya seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Ciri khas lemah lembut, saling menghargai, dan cinta tanah air. Sebab sebagaimana kita ketahui selama ini, nama Habib tercoreng di Indonesia. Cuma karena ulah beberapa oknum Habib yang sering menebar kebencian, sering melaknat orang, sering berkata kasar, dan suka berkata kotor. Dan yang lebih berbahaya adalah mengecam dan menghina pemerintahan yang sah, termasuk menebarkan fitnah. Dengan narasi-narasi kebobrokan yang ada di sistem pemerintahan yang sering digembar-gemborkan oleh beberapa oknum Habib ini, membuat banyak orang menjadi benci pada pemerintah, benci pada pejabat negara. Jadinya oknum Habib itu tidak menebar kasih sayang sebagaimana Kanjeng Nabi, tapi justru sebaliknya menebar kebencian dan dendam kepada pemerintah. Ini kan sangat berbahaya. Rakyat yang tidak tahu apa-apa diajari, didoktrin dengan berita bohong agar benci dengan pemerintah. Paham ya? Yang ditebarkan kebencian, bukan cinta kasih. Dan ini yang lebih berbahaya lagi adalah kalau banyak orang yang ikut tercuci otaknya, ikut termakan provokasi itu, bisa membahayakan negeri ini. Dari kebencian mereka itu, bukan tidak mungkin mereka akan melakukan hal yang melanggar aturan negara maupun aturan agama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah. Dan misal program penggulingan ini gagal, mereka hidup di Indonesia hanya sebagai perongrong saja, pengganggu saja, seperti benalu. Kemudian dengan mudah mengklaim mereka punya jasa besar untuk NKRI, meski buktinya tidak ada. Ya segelintir oknum Habib yang memang sering bikin resah di negeri ini. Oknum Habib yang dengan alasan melawan kemunafikan, namun kenyataannya mereka sendiri yang menunjukkan kemunafikan itu. Dengan semboyan melawan para pembenci Nabi, namun sebenarnya mereka sendiri yang merendahkan nama baik Nabi dengan gelar Habib yang disandangnya. Dan kenapa saya tampilkan Habib Lutfi sebagai perbandingan? Ya agar kita semua berpikir bahwa tidak semua Habib seperti yang selama ini tenar dengan aksi sweeping dan persekusi kepada rakyat pribumi yang berusaha mengkritik mereka.
bahwa tidak semua Habib suka mencaci maki, suka bilang goblok pada ulama yang tidak sejalan dengan mereka. Bahwa tidak semua Habib itu arogan, suka menyombongkan nasab dan merasa lebih luhur daripada rakyat pribumi. Wahai rakyat pribumi, sadarlah kalian, ingatlah sejarah penjajahan Belanda di Nusantara yang berlangsung ratusan tahun yang lalu. Di sejarah itu orang pribumi banyak yang berkhianat kepada bangsanya sendiri cuma karena diiming-imingi harta sehingga mau melakukan apa saja sesuai kehendak majikan Belanda, termasuk mempersekusi hingga melawan bangsa pribumi yang berani kritis kepada pemerintahan kolonial Belanda. Lihat sejarah mereka yang dengan alasan kerjasama serta alasan memakmurkan rakyat namun ternyata hanya menjajah bangsa kita. Jangan sampai hal itu terjadi di Indonesia. Kalau zaman dahulu orang kolonial menggunakan taktik adu domba dan iming-iming harta. Kalau yang sekarang taktik melawan bangsa sendiri dengan iming-iming surga. Tujuannya sama namun caranya berbeda. Semoga kita semua makin peka dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di negeri ini. Dan perlu kiranya kita mencontoh Habib Lutfi bin Yahya dan kita angkat ke permukaan untuk melawan gerakan oknum Habib yang sangat bertentangan dengan hati nurani maupun dengan ajaran Islam. Dan juga sangat dibutuhkan sosok ulama seperti Kyai Imaduddin Usmani Banten, seperti di video awal tadi, yang gigih memperjuangkan kebenaran meski mendapatkan resiko dibenci oleh para kelompok Habib yang dimaksud, hingga dibenci orang-orang pribumi yang sudah termakan provokasi. Semoga semua makin paham dan semua menjadi terbuka. Salam waras.